Oke, sekarang kita mau belajar mengenai money management ya. Jadi di XAU USD ini penting banget kamu belajar money management biar nggak kena MC dan juga biar loss-nya itu atau risk-nya itu terukur ya. Kita harus mementingkan risk dulu, risk-nya seberapa besar dibanding dengan return. Karena semua orang mau return tapi belum tentu mereka itu paham akan resiko. Nah, jadi aku bikin seperti ini biar nanti teman-teman tuh kebayang ya berapa resiko yang dihadapi dan berapa return yang gambarannya bisa diperoleh. Nah, ini money management untuk trading as a beginner ya. Jadi untuk beginner, bukan untuk yang advance. Jadi kita harus menggunakan uang kita sewise mungkin gitu ya. Jangan sampai uang kita hilang di market. Jadi kita pakai modal kecil dulu yang untuk latihan ya. Nah, tahap awal ketika kita buka Exness itu kalau dirupiahin kurang lebih minimal itu 3 juta di Exness. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kepingin apa namanya duit untuk latihannya ini lebih kecil gitu ya biar resiko kehilangannya juga lebih kecil, teman-teman bisa nanti deposit 3 juta tapi nanti di withdraw 2 juta jadi disisakan 1 juta, tapi kalau mau 3 jutanya ditaruh aja di situ sebagai deposit juga tidak apa-apa. Nah, kenapa saya menyarankan untuk beginner pakai 1 juta dulu nih, karena asumsinya dengan teman-teman misalnya nih apesnya 1 juta itu duitnya hilang atau loss di market, itu kita tuh tidak menyesal, tidak sakit hati, dan kita tuh bisa ikhlas gitu. Jadi ini adalah uang dingin yang kita siap loss, tapi harapannya sih jangan sampai hilang ya uangnya gitu. Nah, dengan uang 1 juta ini teman-teman nanti bisa buka posisi satu layer aja ya, jangan layarnya numpuk-numpuk karena modal kita kan terbatas. Jadi satu layar aja dan 0,01 lot. Oke. Nah, untuk trading plan kita batasi CL atau SL atau kerugian untuk tahap awal ya 3 sampai 5 poin. Nah, 1 poin itu nilainya adalah 15.000, 3 poin 45.000, 5 poin itu 60.000. Jadi ini adalah ini ya 45 dan 60.000 ini adalah gambaran poin yang ini 5 kali 15.000 benar ya? Oh, 75.000 salah tadi ya. Oke. Ini adalah gambaran uang yang potensi bisa hilang jika tersentuh SL ada di 45.000 atau 75.000 jika kita pakai 5 poin. Nah, ini ya latihan untuk beginner. Asumsinya kita pakai duit 3 juta atau 1 juta ya. Oke, nah idealnya risiko per trading itu adalah 1% dari modal. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya modal 4,5 juta, maka risikonya ketika kehilangan 45.000, maka risikonya adalah 1%. Oke, kita lihat ya yang sebelah kiri ini ada target, ada trading plan kita ya untuk tahu return dan juga risknya. Jadi kita bikin RR itu adalah risk to return-nya, ini gambarannya 1 banding 1, ini 1 dibanding 1,5, ini 1 dibanding 2. Maksudnya resikonya 1, TP-nya atau take profit-nya juga 1. Resikonya 1, take profit-nya 1,5. Resikonya 1, take profit-nya 2 kali gitu. Jadi RR poin ya, kalau kita masukin ke dalam poin, misalnya kita mau SL 3 poin, ya yang ini ya, asumsinya kita mau XL 3 poin, maka return jika 1 banding 1, maka TP-nya di 3 poin juga. Kalau misalnya risk-nya 3 poin, maka return-nya di 4,5 poin jika 1 dibanding 1,5. 1 dibanding 2 berarti risk-nya 2, terus poin TP-nya adalah 6 poin. Nah, gimana dalam perhitungan rupiahnya nih biar gampang ya. SL 45.000, TP-nya 45.000. SL 45.000 kalau 1,5 TP-nya berarti di 67.500. Nah, SL-nya 45.000 kalau 1 banding 2 maka TP-nya di 90.000. Nah, kita sekarang hitung ya risiko kita. Misalnya nih modal kita 3 juta. Kalau 3 juta berarti resikonya itu 1,5% per trading. Nah, jika
modal kita 1 juta, maka risikonya 4,5%. Jika modal kita 4,5 juta, maka risikonya 1%. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang saya ajarkan di sini adalah trading dengan cara slow ya, nggak usah gerusa-gerusu. Kita juga harus membuat trading plan dengan cermat, jangan greedy. Kemudian satu hari itu cukup 1 sampai 3 posisi aja gitu. Jangan overtrade, jangan berkali-kali trading ya, karena itu nggak sehat. Kalau misalnya satu kali dan udah mencapai target profit kita, misalnya ya, target profit kita sehari adalah 67.500. Ya udah cukup, nggak usah trading lagi gitu. Nah, tadi kan kita trading, kita masukin ya ke diary trading kita, biar nanti kita tahu perjalanan trading kita. Nah, ini saya kasih contoh checklist harian trading ya. Jadi kita pertama sudah menganalisa tren di H1 dan H4 daily. Kemudian kita juga udah menandai area support atau resisten penting. Kemudian harga berada di zona penting, ada pola candle valid di M15, ada konfirmasi di M5 dan M1, entry sesuai dengan sistem dan strategi, TP dan SL sudah ditentukan, risiko ini ya, kalau tadi kan kita pakai asumsinya pakai 3 juta gitu ya, 1,5 ya. Nah ini berarti, ini kan idealnya 1% ya, 1%. Risikonya tadi kita asumsinya 1,5% ya, karena kita pakai 3 juta dari modal. Tidak entry saat emosi atau multitasking berat, itu nggak boleh. Sudah isi jurnal hasil trading hari ini gitu ya. Oke, nah ini adalah trading jurnal kita. Di tanggal 30 Mei, nanti saya liatin chartnya ya. Saya entry di jam 21.40, arahnya adalah buy. Transfer TF entry-nya saya pakai M5. Alasannya masuk area Fibonacci 61,8% dan 78,6% di hourly. Terdapat candle hammer retest ke area hammer tersebut. Nah, entry-nya di 3274, SL-nya 3271, jadi SL-nya 3 poin, dan TP-nya di 3280. Jadi hasil profitnya saya ngambil yang 1 banding 2 ya. Jadi hasilnya adalah 90.000. Jumlah poinnya adalah 6. Emosi saat entry-nya good. Evaluasi atau catatan trading setup oke, hasilnya oke, emosi stabil. Nah, itu yang membuat saya win gitu. Nah, oke, saya sekarang masuk ke chartnya. Sebentar, saya masuk ke chartnya. Nah, ini ya, ini tuh meneruskan dari grafik yang udah saya kasih contoh sebelumnya ya, yang di saat kita menentukan area Fibonacci. Jadi ini kan garis-garisnya nih. Ada swing low, ada swing high, kemudian ditarik garis Fibonacci. Kemudian saya memutuskan entry area di 61,8 sampai 78,6. Ini adalah area entry buy. Udah saya tandain garis supportnya. Pindah ke tadi ya M5 gitu ya. Nah, di M5 ini, nah ternyata setelah harga ini masuk ke area entry buy, area support, dia harganya naik, lalu retest kembali. Nah, di sini saya tandain ini untuk area saya entry gitu ya. Nah, ini kira-kira itu di tengah-tengah ya antara yang sini di 61,8 sampai dengan area entry buy ini, karena ngambil dari week ini week yang pertama kali masuk ke area support. Jadi saya tandain ini sebagai area support saya. Kemudian udah antri gitu ya di tengah-tengah week ini. Kira-kira di ini tadi sesuai dengan trading plan kita di 3274. Kemudian SL-nya di bawah week ini adalah 3271 ya. Dan tadi TP-nya kurang lebih di 3280 ya atau 1 banding 2 lah ya. Nah, ini win ya, jadi dapat. Nah, ini adalah tadi eh, bagaimana kita mengeksekusi trading ya, di mana pertama saya membuat setup dari tradingnya, kemudian tadi ya pastikan semua yang di checklist itu, yang SOP trading kita udah kita checklist, kemudian kita udah tahu risk rewardnya, kemudian
trading dan hasilnya win. Oke, demikian ya kira-kira bahasan dari money management kita. Jadi kita nggak boleh greedy ya. Jadi kita belajar untuk mencukupkan diri ketika itu returnnya sudah cukup buat kita. Ya udah kita cukupkan, nggak perlu trading lagi. Udah tutup aplikasi dan kita trading besok lagi gitu. Terima kasih banyak.